Kesuksesan dan kegagalan adalah dua hal yang masing-masing memiliki pola. Jadi jika kita menginginkan sebuah kesuksesan dalam hal apapun, pasti ada pola dan cara-caranya. Baik teman-teman, di sesi kali ini kita akan bahas tanda-tanda orang yang bakal sukses dan kaya di masa depannya. Tanda pertama, orang yang bakal kaya adalah menetapkan tujuan yang jelas. Kemudian setelah menetapkan tujuan yang jelas, juga harus menentukan sikap, yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan itu, untuk bisa segera dilaksanakan. Memang banyak ya orang yang punya cita-cita dan impian, tapi mereka tidak mempunyai sikap, sehingga cita-cita dan impian mereka hanya angan-angan di kepala, alias tidak pernah terwujud atau terrealisasi. Bagi calon-calon orang kaya, setelah mereka punya ketertarikan pada bidang tertentu, maka mereka akan menentukan tujuan dan menetapkan targetnya. Misalnya, untuk 1 tahun ke depan mereka harus sudah jadi apa? Kemudian untuk 2 tahun ke depan, mereka harus sudah jadi apa? Dan seterusnya. Jadi karena mereka sudah menentukan tujuan dan menetapkan targetnya, maka mereka akan sangat konsen dan fokus pada bidang yang mereka tekuni, hingga tujuannya benar-benar terwujud. Tanda kedua, orang yang bakal kaya adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Mereka sangat haus akan berbagai ilmu pengetahuan. Karena rata-rata dari mereka, rasa keingintahuannya jauh lebih besar daripada orang-orang kebanyakan. Calon-calon orang kaya mereka punya prinsip. Jika tidak sanggup menahan beratnya aktivitas belajar, maka harus sanggup menahan beratnya kemiskinan akibat kebodohan. Jadi sebenarnya proses belajar di sekolah maupun di perkuliahan, prosentasenya itu hanya kecil teman-teman, hanya 10%. Dan 90% sisanya kita dapatkan dari lingkungan di sekitar kita, melalui berbagai media yang kita temui dan kita dapat dalam pergaulan dan kehidupan nyata sehari-hari di masyarakat. Dan bagi calon-calon orang kaya, mereka tidak suka menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Mereka selalu merasa kurang akan apa yang sudah mereka dapat, sehingga mereka selalu bertumbuh, selalu terus belajar untuk mendapatkan hal-hal lain yang baru. Bagaimana dengan kalian? Kemudian setelah belajar, calon-calon orang kaya akan segera mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Calon-calon orang kaya akan memberi prioritas untuk mempelajari sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan lebih dulu. Tidak mempelajari hal-hal sembarangan yang tidak perlu. Karena mereka sadar betul, setelah mereka mempelajari sesuatu, mereka harus segera mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, sehingga membuahkan produk atau hasil nyata. Bukan sekedar berteori, tapi minim eksekusi. Misal sebagai contoh saja begini teman-teman, kita akan belajar mengenai editing, bagaimana membuat video atau konten sebelum di-upload ke YouTube. Maka kita bisa belajar melalui video-video tutorial di YouTube dengan tema editing, ditambah dengan literatur-literatur yang kalian punya. Atau bisa belajar dari teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kita yang lebih menguasai tentang proses editing. Dan ingat, yang paling penting kalian harus segera praktek. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalian jangan terlalu banyak belajar hal-hal yang tidak perlu, tapi sangat minim dalam praktek.
Nanti bisa-bisa kamu malah jadi praktisi yang kebanyakan teori jika tidak pernah praktek. Jadi harus seimbang antara belajar teori dengan praktek, ya. Ya, berlanjut ke tanda keempat. Orang yang bakal sukses dan kaya adalah yakin dan cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi salah satu parameter dari calon orang sukses dan kaya diukur dari caranya bagaimana mengatasi keraguan dan kebimbangan yang dialaminya, dan cara bagaimana untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya, jadi setiap perjalanan menuju sukses pasti kita akan dihadapkan dengan banyak pilihan, teman-teman. Tapi yang perlu kalian ingat, kita dituntut untuk mampu bisa mengambil keputusan dengan cepat agar tidak kehilangan kesempatan. Jadi cobalah untuk bisa berpikir lebih efektif sehingga kalian bisa mengambil keputusan dengan cepat, ya. Jadi calon-calon orang sukses dan kaya tidak akan menghabiskan waktunya dalam kebimbangan dan keraguan yang mereka alami. Maka dari itu mereka akan berpikir lebih keras, teman-teman, sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Kemudian tanda kelima, orang yang bakal kaya adalah mereka tidak pernah membuang-buang waktu. Jadi jika ada orang yang sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mereka berproses untuk mewujudkan cita-citanya, maka setidaknya orang itu sudah memiliki tanda-tanda bakal jadi orang sukses dan kaya di masa depannya. Karena mereka sangat menyadari ya bahwa waktu adalah komoditas yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Oke, waktu memang gratis ya teman-teman, dan kalian bisa mendapatkannya tanpa bayar. Tapi kalian perlu ingat bahwa waktu tidak bisa kembali barang 1 detik pun. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan sesekali melewatkan waktu dengan tidak melakukan hal apapun, atau barangkali dengan memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu perlu dihindari, ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, calon-calon orang yang bakal kaya tidak akan menggunakan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya, chatting kesana kemari di media sosial. Kemudian berlama-lama melihat acara-acara alay di televisi. Lalu bermain game sampai berjam-jam lupa waktu. Serta melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, bagi calon-calon orang yang bakal kaya, mereka sudah membuat schedule dan mereka sudah mengalokasikan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa mendukung terwujudnya cita-cita dan impian mereka. Baik teman-teman, itulah 5 tanda yang setidaknya bisa kita jadikan indikasi bagi seseorang bakal jadi orang sukses dan kaya di masa depannya. Oke, saya berharap semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mau terus bertumbuh, mau terus belajar dan menciptakan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, at least bagi keluarga kita. Oke, akhir kata saya ST Agung Sujatmoko mengucapkan salam sukses bagi kita semua. Salam.